Ibu. Kenapa, Zul? Nggak ada kabarnya Ibu apa? Oh iya, apa? Oke. Jadi Ibu ingin menyampaikan materi minggu kemarin. Ada yang ingat dengan materi yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin? Tes berita ya Ibu. Iya. Saya Bu, tapi ingat bagian bagian aja. Iya, boleh. Kalau tes berita kita isinya memuat informasi atau kejadian secara faktual atau nyata Ibu. Oke, ada lagi yang ingin mengenal persepsi? Ibu. Oke, jadi di sini materi kita pada hari ini yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Selain itu, adakah yang ingin menyampaikan pengertian apa sih itu berita? Michael? Ini Bu, berita itu adalah informasi tentang suatu kejadian Bu. Oke, betul. Jadi, berita adalah informasi atau penerangan yang ditujukan untuk umum atau publik, informasi dalam media massa yang bersifat faktual dan aktual atau terkini. Jadi, berita ini kalian sudah sering jumpai, baik itu di televisi, baik itu di sekitar kalian, itu namanya berita. Kemudian, fakta dalam berita ini ada informasi atau kejadian nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi berita ini memang berita yang benar-benar kejadiannya itu benar-benar nyata. Adapun bisa kita tambahkan dengan opini, itu tidak boleh berlebihan opini yang dimasukkan ke dalam berita. Jadi berita ini full berisi kejadian-kejadian nyata. Nah, fakta ini bersifat objektif, didukung oleh data atau saksi yang terlibat dan disampaikan tanpa pengembangan opini atau asumsi dari penulis berita. Nah, dalam berita itu, fakta ini menjadi dasar utama untuk memberikan laporan yang akurat dan terpercaya kepada pembaca atau pemirsa. Jadi, dalam berita ini, ketika kita menyampaikan berita, ketika kita mendengar sebuah berita, itu kita sebagai pembaca atau pemirsa itu bisa menangkap fakta di balik berita yang disampaikan. Itu berarti berita yang disampaikan sudah berhasil atau sudah efektif. Selanjutnya ada opini dalam berita. Opini dalam teks berita ini adalah pendapat atau pandangan pribadi dari seseorang, baik itu penulis berita atau yang terlibat. Jadi ketika kalian pernah kalian melihat pembacaan berita, kemudian presenternya itu mengundang narasumber, nah itu kan biasanya ada, menurut saya kejadian ini penyebabnya adalah seperti ini seperti itu. Jadi bisa dilihat menggunakan kata-kata seperti saya rasa atau menurut saya atau mungkin. Opini ini belum bisa dibuktikan sepenuhnya kebenarannya karena bersifat subjektif, biasanya berisi perasaan, pemikiran atau penilaian terhadap suatu hal dalam berita tersebut. Selanjutnya, nah ada unsur berita. Unsur berita ini ada 6, yaitu berisi 5 W+1H. Jadi 5 W+1H ini berisi apa berita yang diangkat, terus siapa yang terlibat dalam berita tersebut, kemudian di mana berita tersebut terjadi, kemudian kapan berita tersebut terjadi dan mengapa berita tersebut terjadi, kemudian bagaimana berita tersebut terjadi. Kemudian Ibu akan meminta kalian menonton video ini, kalian simak baik-baik ya. Langsung dari Ibu. Oke, kalian simak video ini, nanti akan Ibu tanyakan unsur-unsur beritanya seperti 5W+1 tadi. Jadi kalian catat poin-poin yang berkaitan dengan unsur-unsur berita yang sudah disampaikan. Dari dicatat ya.
Jadi Ibu akan menanyakan apa sih unsur-unsur yang terkandung dalam contoh pembacaan berita tadi. Jadi untuk unsur yang pertama ada apa? Apa berita yang diangkat dari video yang barusan diputar? Video banjir Ibu. Oke, betul. Kemudian siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Warga sama presenternya nanti. Oke, betul. Kemudian di mana berita tersebut terjadi? Di banjir Sidomakmur Ibu. Oke, betul ya. Kemudian kapan? Ibu mau Catherine dan jawab. Kapan berita tersebut terjadi? Pagi Ibu, Iya, jadi tanggal berapa? tanggal 23 Oktober 2020 Ibu. Oke, betul ya. Kemudian mengapa banjir tersebut terjadi, Michael? Tolong jangan langsung sendiri ya. Kenapa banjir itu bisa terjadi, Bu? Mengapa? Pengelolaan sampah yang sembarangan, curah hujan yang tinggi, Betul. terus karena meluapnya air dari sungai. Betul. Kemudian bagaimana berita tersebut dapat dipublikasi atau dapat terjadi, Eka? Mereka menghubungi TV-nya Ibu supaya dipublikasi. Ada lagi? Ibu. Baik. Biasanya itu sih Ibu, kan zaman sekarang ini apa-apa di upload, apa-apa di video jadi mungkin jadi viral terus orang jadinya tahu jadi mereka menganggap. Oke, tepuk tangan dong buat kita. Oke, Ibu ada tugas untuk kalian. Harap disimak baik-baik. Nanti Ibu akan share PPT ini, kemudian teksnya akan Ibu share. Tugas kalian adalah menentukan unsur-unsur berita yang terkandung dalam teks berita ini seperti apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan kapan gitu. Jadi boleh mungkin dibaca untuk Catherine. Baik Ibu, perhatikan contoh berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai pada truk tersebut mengangkat barang 9 bahan pokok dan sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan lalu lintas bagi truk 9 bahan pokok dan sembako. Pada tanggal 21 sampai 25 November, larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2 truk dari Medan, Tangerang, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan ada truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Oke. Jadi kalian paham ya tugas kalian apa? Pertama depan mengumpulkan unsur-unsur berita berdasarkan contoh teks berita yang sudah Ibu berikan. Paham? Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Ada yang ingin bertanya? Hai Ibu, Baik. teks berita ini kalau kan ada hoax Ibu beritanya. Nah itu gimana ya Ibu? Cara kita tahu beritanya hoax atau enggak? Oke, jadi untuk mengetahui berita itu hoax atau tidak, kan zaman sekarang banyak kan beredar berita yang kurang betul atau yang kurang faktanya itu kurang jelas begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mencari berita tersebut bisa melalui Google atau bisa melalui sumber-sumber yang terkait. Biasanya kan kalau misalnya berita itu ada sumbernya. Nah, itu kalian bisa mencari apakah berita ini valid atau tidak gitu. Jadi berita itu jangan kalian telan mentah-mentah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada Ibu. Oke, jadi Ibu ingin kalian semua berdiri. Kita sebentar dulu. Jadi seperti biasa kita akan melakukan tepuk semangat. Oke, Ibu mulai ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Lebih keras lagi. Tepuk semangat.
Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Itu aku dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catherine Olivia sebagai OL dari saudari Wafiko Iden Rahma. Baiklah, di sini saya akan mengamati keterampilan menjelaskan dari saudari Wafiko. Wafiko sudah tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Wafiko juga sudah menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan atau yang berlebih-lebihan. Wafiko juga sudah memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Wafiko juga sudah cukup baik mencontohkan sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Wafiko juga sudah menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan regenerasi. Saudara Wafiko juga sudah cukup memberikan ikhtisar butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Wafiko juga sudah melakukan pengadaan variasi suara dan memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Wafiko juga sudah cukup baik memberikan penekanan pada cara mengulang, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2, itu Wafiko sudah cukup baik. Yang ketiga, Wafiko sudah melakukan penekanan yang berbeda-beda, diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Wafiko juga sudah melakukan pemberian tekanan, juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda sebenarnya, seperti pada video yang sudah diberikan Wafiko. Wafiko sudah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Wafiko sudah baik menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.